Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan mengikuti perkuliahan proteksi radiasi bersama saya. Sebelum kita memulai perkuliahan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti dimudahkan dalam menyerap ilmu, dan tentunya nanti jika ada kendala atau ada yang masih belum paham bisa dimudahkan. Jadi kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Baik, oke. Untuk perkuliahan hari ini tentang mata kuliah proteksi radiasi dengan tema yaitu interaksi radiasi dengan bahan biologi. Ya. Nah, sebelumnya itu adik-adik kan sudah mendapatkan materi mengenai proteksi radiasi eksternal dan juga internal ya. Nah, ada yang masih ingat apa saja sumber radiasi yang berasal dari alam? Ya, sinar kosmik, kemudian apalagi zat radioaktif. Oke, ya. Nah, itu tadi adalah sumber radiasi yang berasal dari alam, ya. Nah, kemudian ada juga yang berasal dari dalam, yaitu dari dalam tubuh. Contoh-contohnya apa saja? Masih ingat? Oke. Nah, oke ya. Kemudian ada juga radiasi proteksinya itu juga bermacam-macam ya. Bagaimana cara kita memproteksi dari sumber radiasi yang eksternal maupun yang dari internal. Itu kemarin sudah kita bahas. Jangan sampai lupa. Harapannya adik-adik semua sudah memahaminya terlebih dahulu sebelum masuk ke materi yang baru ini ya. Oh iya, kemarin juga sudah ada ya yang mengenai pengendalian faktor daripada proteksi radiasi eksternal. Nah, salah satunya itu faktornya waktu. Kemudian ada satu lagi jarak. Oke, lalu apa lagi? Shielding ya ketebalannya. Oke. Nah, 3 ini itu adalah faktor untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan radiasi dari eksternal. Oke. Nah, kemarin sudah sempat saya berikan PR ya. Nah, PR-nya nanti dikumpulkan. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu di sini ada interaksi radiasi dengan bahan biologi. Oke. Atau nama lainnya itu adalah nanti radiobiologi ya. Nah, pemanfaatan radiasi pada berbagai bidang untuk kesejahteraan manusia ya, itu dapat dilakukan tanpa batas selama selalu memperhatikan ketentuan kemudian keselamatan radiasi ya. Pekerja radiasi yang bertugas di medan radiasi pengion ini harus selalu sadar ya bahwa aktivitas yang dilakukannya itu dapat menimbulkan efek merugikan baik bagi dirinya maupun lingkungan. Nah, jika tidak mengikuti ketentuan keselamatan dan proteksi radiasi tentunya ya. Jadi tolong dicamkan, tolong sangat-sangat diperhatikan adik-adik semua itu harus mempelajari atau harus memperhatikan mengenai keselamatan dan proteksi radiasi. Tentunya ini untuk memahami efek yang merugikan dari radiasi. Maka
sangat penting kita mempelajari materi radiobiologi ini. Tentunya nanti kita akan memiliki sikap kewaspadaan seperti itu ya. Nah, untuk radiobiologi atau interaksi radiasi dengan bahan biologi ini, kita akan mempelajari tentang efek biologi yang terjadi sebagai akibat dari paparan radiasi pada tubuh tentunya. Nah, nanti untuk tujuan-tujuan dari mata kuliah ini atau dari materi ini tentunya adik-adik bisa menyebutkan interaksi radiasi dengan tubuh secara langsung dan juga tidak langsung ya. Kemudian menguraikan interaksi radiasi dengan molekul air. Lalu juga menguraikan interaksi radiasi dengan materi biologi. Lalu bisa menyebutkan klasifikasi efek radiasi ya, seperti apa. Lalu menjelaskan pengertian dan contoh dari efek stokastik. Nah, masih ingat ya, efek stokastik, kemudian efek non-stokastik itu ada pada tujuan dari proteksi radiasi. Kemudian menjelaskan efek radiasi terhadap jaringan dan organ tubuh. Lalu menjelaskan efek radiasi terhadap janin, itu juga seperti apa. Kemudian menjelaskan pengertian dari sindrom akut. Nah, kemudian ada ini tubuh manusia, ya, bahwa tubuh manusia itu tentunya lengkap ya, sangat sempurna manusia itu diciptakan. Lalu tubuh manusia tersusun atas beberapa ya. Di situ ada organ, kemudian organ ini termasuk salah satu bagian yang cukup besar ya. Kemudian ada jaringan. Nah, ini jaringan ini di bawahnya organ. Jadi dia lebih jaringan ada di dalam organ gitu ya. Lalu setelah jaringan nanti masuk ke dalam sel. Nah, sel ini bagian yang paling terkecil ya, yang ada pada tubuh manusia. Nah, misalnya organ yang penting gitu ya, ada hati, kemudian ginjal, lalu ada paru-paru, lambung, organ apa namanya, gonad, dan lain-lain. Tentu adik-adik semua sudah mempelajari mengenai anatomi, itu ada di mata kuliah ANFIS ya, anatomi fisiologi. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat sel, ya, sel ini adalah sebagai unit fungsional yang terkecil dari tubuh. Tentu dia bisa menjalankan fungsi hidup secara lengkap dan sangat sempurna, seperti pembelahan, kemudian ada respirasi, kemudian ekskresi, ya, pertumbuhan, lalu tanggapan terhadap rangsangan lainnya, gitu. Dan juga sel tubuh ini sangat bervariasi ya, dalam bentuk, ukuran, serta fungsinya. Nah, misalnya saja adalah sel telur. Telur fungsinya buat apa? Ada yang tahu nggak? Sel sperma fungsinya buat apa? Pasti teman-teman atau adik-adik semua sudah tahu ya. Ini. Oke. Ini struktur sel tadi. Jadi ada sel, dia memiliki fungsi, ukuran, bentuk itu yang berbeda-beda. Kalau dilihat di sini struktur sel. Nah, ini pertama adalah membran sel ya. Membran sel itu apa? Dia adalah lapisan sel yang melindungi sel. Nah, fungsinya untuk mengatur transportasi ya bahan-bahan keluar masuk sel dan komunikasi juga antar sel. Nah, ini fungsi dari membran. Kemudian sitoplasma ya. Ada sitoplasma itu sitoplasma ini dia mengandung
organel sel ya yang mengatur fungsi metabolisme penting dari sel. Kemudian dia juga terhadap bangunan yang memproduksi, maksudnya terdapat bangunan ya yang memproduksi enzim-enzim yang fungsinya sebagai katalisator. Ini katalisator ini sebagai mempercepat ya dalam reaksi biokimia di dalam sel. Lalu kemudian selain sitoplasma tadi strukturnya yaitu ada inti sel atau nukleus. Nah, nukleus ini nanti mengandung struktur biologi yang sangat kompleks yang disebut dengan kromosom. Ya. Nah, kromosom itu dia mempunyai peranan penting sebagai tempat penyimpanan semua informasi genetika ya yang berhubungan dengan keturunan atau karakteristik dari dasar manusia, itu kromosom. Ada berapa kira-kira jumlah kromosom pada manusia? Ada yang tahu? Ya, 23 pasang ya jumlah kromosom ini. Dan mengandung ribuan gen yang merupakan suatu rantai pendek dari DNA. Ya. Apa itu kepanjangan DNA? DNA itu adalah deoksiribonukleik acid. Ya, dia membawa suatu kode informasi tertentu dan sangat spesifik yang mengendalikan faktor-faktor keturunan dan sintesis protein. Itu adalah DNA. Ya. Nah ini bila dilihat ini adalah struktur sel. Di sana ada membran sel, kemudian sitoplasma, lalu nukleus ya. Nukleus itu yang bagian tengahnya. Ini lihat. Lalu yang gambar yang sebelah kanan itu adalah kromosom ya. Ada berapa pasang tadi? 23 pasang. Sedangkan kromosomnya terdiri dari DNA ya. Dia membawa satu kode informasi genetik. Nah, ini struktur sel. Lalu interaksi radiasi pengion dengan materi biologi itu diawali dengan interaksi fisika ya pertama yaitu proses ionisasi. Masih ingat kan apa itu ionisasi? Ya, perlu diingat ya. Jadi elektron yang dihasilkan dari proses ionisasi itu akan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini perlu diingat. Nah, interaksi secara langsung bila energi elektron tersebut langsung diserap oleh molekul organik dalam sel. Khususnya adalah bagian DNA. Ya. Nah, sedangkan interaksi tidak langsung itu terjadi apabila terlebih dahulu radiasi berinteraksi terlebih dahulu dengan molekul air. Jadi dia terlebih dahulu berinteraksi dengan radiasi ini dengan molekul air dalam sel ya. Dan yang efeknya kemudian akan mengenai DNA. Nah, itu coba dilihat yang step yang tidak langsung ini. Jadi kena air dulu ya, baru dia nanti ke DNA. Nah, interaksi secara fisika kimia ini dapat menimbulkan kerusakan sel lebih lanjut ya, yang akhirnya nanti bisa menimbulkan beberapa efek biologi yang dapat diamati tentunya. Nah, penyerapan
Adapun penyerapan energi radiasi oleh molekul air dalam proses radiolisis air ini ya akan menghasilkan nanti radikal bebas atau H plus dan OH min yang sangat reaktif sekali radikal bebas ini. Dan molekul hidrogen peroksida yang bersifat racun. Ya. Nah ini itu tadi interaksi radiasi dengan bahan biologi. Ya, jadi akibatnya kalau seandainya terjadi kerusakan DNA, maka nanti kalau misalnya ada pemulihan selnya itu tidak sempurna, maka bisa menyebabkan kanker ya atau kerusakan genetis. Sedangkan kalau kerusakan DNA-nya dalam jumlah besar selnya itu bisa menyebabkan kematian dalam jangka waktu yang singkat. Nah ini efeknya ya kalau bisa diamati. Nah, ini ada tahapan, pertama tahapan fisik, lalu tahapan fisikokimia menuju ke tahapan kimia dan biologi, lalu baru masuk ke tahap biologi. Ya. Dari tahap biologi ini nanti barulah bisa mengakibatkan kerusakan seluler, kemudian jaringan, serta organ. Jadi organnya sama sekali tidak berfungsi, alias nanti lama-kelamaan bisa mati. Kecuali ya ini kalau organnya yang sangat vital. Gitu. Kalau misalnya organ gonad itu yang tidak berfungsi, apa akibatnya? Orang manusia itu menjadi steril, ya. Sel-sel telurnya itu tidak bisa berkembang, kemudian sel spermanya juga tidak bisa, gitu ya, tidak bisa dihasilkan. Jadi ya tidak bisa berkembang biak. Nah ini tahapan fisik ya, bisa dilihat tahapan fisik, tahapan fisikokimia, hidrolisis air. Nah sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan fisik ya atau interaksi radiasi dengan molekul air. Nah, di sini penyerapan energi radiasi pion yang bisa mengakibatkan terjadinya eksitasi elektron. Apa itu eksitasi? Jadi eksitasi di sini adalah perpindahan posisi elektron ya dari kulit terluar menuju ke kulit dalam sambil dia memancarkan sesuatu atau ionisasi pada molekul atau atom yang menyusun bahan biologi. Nah, ini waktunya kira-kira berapa yang dibutuhkan pada tahap fisik ini? Yaitu 10 pangkat minus 15 detik. Ya, jadi sangat cepat. Kita lihat di sini. Oh, kok tidak terlihat ya ininya. Nah, untuk reaksi reaksi air gitu ya, secara spontan itu adalah H2O, dia akan menghasilkan H+ dan juga OH-. Ya. Lalu kemudian nanti reaksi air bila terkena radiasi maka menjadi H2O menjadi H2O+ ditambah dengan elektron ya atau ion radikal. 10 pangkat min 10 detik. Lalu kemudian dari H2O+ menjadi H+ ditambah dengan OH-, ini menjadi radikal bebas. 10 pangkat min 5 detik. Nah, barulah nanti
OH- ditambah OH- itu menjadi H2O2 atau nama lainnya adalah peroksida. Ya. Bisa diingat bahwa tubuh manusia itu kan terdiri dari air ya, sekitar 80%. Nah, maka sebagian besar interaksi radiasi dalam tubuh secara tidak langsung jadi dia berinteraksi secara tidak langsung ya, radiasinya. Nah, interaksi radiasi dengan DNA ini apa yang menyebabkan? Apa akibatnya? Gitu. Jadi kalau seandainya interaksi radiasi dengan DNA dapat menyebabkan terjadinya perubahan struktur molekul gula atau basa, putusnya ikatan hidrogen antar basa, kemudian hilangnya basa, dan lain-lain. Nah, ini akibatnya kalau interaksi dengan DNA tadi. Ya. Nah, adapun kerusakan yang lebih parah dari itu, yaitu putusnya salah satu untai DNA yang bisa disebut dengan single strand break atau putusnya kedua untai DNA yang disebut double strand break. Itu ya, jadi nanti bisa putus salah satu atau sama dua. Oke, nah secara alamiah sel itu mempunyai kemampuan untuk melakukan proses perbaikan ya terhadap kerusakan yang timbul. Misalnya kalau seandainya kita terkena luka, itu akan cepat sembuh itu karena proses perbaikan daripada usahanya sel gitu. Tentunya dengan menggunakan beberapa jenis enzim yang spesifik. Tapi jika memang itu kerusakannya tidak terlalu fatal. Lalu ada interaksi radiasi dengan materi biologis ya. Kalau materi biologis, nah, itu terdapat pada tubuh manusia, terdiri dari bagian yang diberi nama itu tadi kromosom ya. Kromosom itu terdapat pada DNA gitu. Nah, ini adalah rangkaian ikatan ya yang sangat kompleks antara DNA dengan protein. Jadi karena terdapat 23 pasang kromosom yang terdiri dari 22 pasang autosom dan sepasang dengan kromosom seks gitu. Jadi luar biasa ya, sangat sempurna sekali Allah itu sudah menciptakan manusia. Mungkin ini tidak bisa kita bayangkan, hanya kita bisa bersyukur saja gitu. Sudah diciptakan sebagai manusia yang sempurna tentunya. Nah, untuk kita lanjutkan ya. Adapun interaksi radiasi dengan materi biologis itu dapat menyebabkan beberapa perubahan baik dalam jumlah maupun struktur kromosom ya, yang disebut dengan aberasi kromosom. Apa itu aberasi kromosom? Jadi aberasi kromosom disentrik itu adalah aberasi yang terjadi karena yang dia sifatnya spesifik ya, terjadi akibat paparan radiasi sehingga jenis aberasi kromosom ini itu dapat digunakan sebagai dosimeter biologi. Masih ingat kan apa itu dosimeter? Jadi dosimeter itu seperti kayak deteksinya gitulah ya, deteksi radiasi. Sedangkan ini aberasi kromosom disentrik itu bisa digunakan sebagai dosimetrik biologi. Ya. Jadi jenis aberasi ini bisa diamati pada sel darah putih atau jenis limfosit. Kalau misalnya ya
orang yang terkena paparan radiasi itu bisa dicek ke darah putihnya, apakah meningkat atau berkurang, seperti itu. Nah, makanya ini yang namanya tadi sebagai dosimeter biologi. Adapun tahap fisikokimia yang terlihat di layar di sini ya. Jadi dia itu reaksi-reaksi yang dialami oleh atom atau molekul yang tereksitasi atau terionisasi sampai terbentuk radikal bebas yang tidak stabil tadi. Ini tadi yang sudah saya jelaskan, radikal bebas yaitu peroksida tadi ya, berlangsung selama -5 detik. Ini hidrolisis air. Jadi bagaimana bisa terbentuknya radikal bebas. Ini tahap kimia dan biologi ya. Ya, jadi kalau tahapan kimia itu dari terbentuknya radikal bebas, kemudian bisa menimbulkan keseimbangan efek kimia. Kemudian kalau tahapan biologi dimulai dengan terkenanya molekul-molekul organik penyusun sel atau protein dalam sel tadi ya, enzim, DNA, kromosom. Untuk tanggapan biologi, ini dapat bergantung daripada molekul penting mana yang terkena. Misalnya perubahan permeabilitas membran sel bisa mengganggu struktur dan juga fungsi sel. Ya. Lalu rusaknya molekul enzim, ya, apa akibatnya? Akan menimbulkan blokade pada berbagai proses metabolisme sehingga itu akan mengacaukan fungsi sel itu sendiri. Nah, selanjutnya dia bisa menyebabkan kerusakan molekul DNA ini menjadi cacat ya genetiknya. Tuh, jika seandainya nanti yang terkena adalah janin. Lalu kerusakan yang terjadi bisa tidak secara luas, bisa dari skala seluler ke jaringan, kemudian ke organ, bahkan dapat menimbulkan kematian. Begitu ya. Ini untuk tahapan biologi. Oke. Nah, boleh adik-adik ketahui ya, bahwa untuk dosis radiasi sebesar 0,2 gray itu dapat menimbulkan aberasi kromosom pada sel limfosit tadi. Sel limfosit itu adalah sel darah putih. Nah, aberasi kromosom yang dapat digunakan sebagai dosimeter biologi tadi itu jumlah aberasi kromosom yang terjadi dipengaruhi oleh dosis, kemudian energi dan juga jenis radiasi. Ya, jadi nanti apakah limfositnya itu nanti menurun atau sel limfositnya itu semakin meningkat, nah itu tergantung dari dosis, energi, dan juga jenis radiasinya. Dosis radiasi yang diterima seseorang itu juga dapat ditentukan dengan memeriksakan jumlah limfosit absolut dan membandingkan hasilnya dengan kurva. Hubungan antara jumlah limfosit absolut dengan dosis. Jadi nanti untuk yang sumbu X-nya itu adalah dosis, sedangkan sumbu Y-nya itu jumlah limfosit absolut. Apakah dosisnya itu nanti semakin limfositnya semakin menurun pada saat dosisnya meningkat? Seharusnya seperti apa? Ya.
Ini bagus juga ini sebenarnya dijadikan penelitian. Kalau misalnya adik-adik mau penelitian eksperimen, jadi mengingat waktunya apakah cukup atau tidak. Lalu, nah, kerusakan enzim itu ya, apa ya? Kerusakan yang terjadi pada DNA dan juga kromosom itu akan diperbaiki secara enzimatis. Biasanya itu bisa diperbaiki. Nah, jadi tidak perlu terlalu ditakuti sekali. Kalau memang untuk paparan radiasi yang terkena itu tidak terlalu besar atau dosis radiasi yang diterima itu tidak terlalu besar. Misalnya tingkat kerusakan yang dialami sel itu inginnya tidak terlalu parah ya. Kemudian nanti juga dia bisa perbaikan. Tentunya dengan kita mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bergizi, tinggi protein, kemudian vitamin juga supaya sel-selnya itu terus tergantikan ya yang rusak tadi. Nah ini efek biologi radiasi. Jadi ada tanggapan sistem biologi terhadap radiasi, yaitu radiasi anion. Ini menyebabkan sel tubuh yaitu mengalami mutasi. Mutasi itu apa tadi? Perubahan genetik. Kemudian rusak. Rusak itu ya hanya ya sudah dia tidak bisa lagi diperbaiki dan juga tidak bisa meregenerasi sel, kemudian menyebabkan kematian. Ya, ini yang sangat sudah takdirnya gitu ya, sudah pasrah, tinggal menunggu waktunya. Nah, ini untuk efek radiasi dengan DNA tadi ada beberapa. Nah, ini adalah pecahnya ikatan hidrogen antara dua molekul DNA. Misalnya tadi radiasi mengenai DNA, salah satunya itu adalah Ta, gitu ya. Lalu maka menjadi putus rantainya. Ya, lihat garis putus-putusnya itu tidak ada. Nah ini juga ini adalah fraktur pada backbone pada satu rantai molekul DNA ya, tadinya ada radiasi lalu mengenai DNA menjadi putus struktur pada backbone-nya. Ini bisa membaikkan jika adanya enzim ya. Nah, ini kemungkinan lain bagian yang patah itu dimasuki oleh radikal bebas sehingga nanti bisa mengakibatkan kerusakan. Nah, ini dua rantainya ya, struktur backbone-nya putus. Jadi untuk klasifikasi efek radiasi itu sendiri dapat dibagi atas beberapa hal sebenarnya ya. Berdasarkan jenis sel, maka efek radiasi dapat dibedakan atas efek kinetik dan juga efek somatik. Untuk efek kinetik atau efek pewarisan itu adalah efek radiasi yang terjadi pada sel genetik tentunya dan dirasakan oleh keturunan ya dari individu yang tentunya terkena dari paparan radiasi. Bila efek radiasi diderita oleh individu yang terpapar radiasi, maka disebut dengan
efek somatik. Ya. Lalu bagaimana berdasarkan waktu timbulnya? Nah, efek dapat dibedakan atas efek segera dan juga efek tertunda. Efek segera itu misalnya kerusakan secara klinik ya, sudah dapat teramati pada individu yang terpapar dalam waktu singkat setelah pemaparan. Sedangkan efek tertunda itu misalnya efek radiasi yang baru timbul setelah waktu yang lama, ya, orde dalam bulan dan juga tahun setelah terkena paparan radiasi. Jadi itu waktunya tertunda. Kemudian bila ditinjau dari dosis radiasi, untuk kepentingan radiasi, proteksi radiasi, maka efek radiasi itu dibedakan menjadi dua juga. Efek stokastik dan efek non stokastik ya, atau deterministik. Jadi itu sama. Efek deterministik dan efek non stokastik itu sama. Nah, apa itu efek stokastik? Yaitu efek yang terjadi sebagai akibat paparan radiasi dengan dosis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada sel. Pada paparan radiasi dengan dosis radiasi yang dapat menyebabkan kematian sel, akan timbul efek deterministik. Tadi efek stokastik dan efek non stokastik ya. Ini lalu ada radiasi pada kromosom tadi yang sudah saya jelaskan juga. Ini masih bagaimana proses kromosom itu ya. Single break di bagian atas adalah radiasi, jadi putus dia ya, single break. Ada yang double break gitu. Ini efek genetik, efek somatik yang jelaskan tadi. Ya, jadi dia efek genetik itu keturunan, somatik itu dirasakan langsung oleh bersangkutan yang terkena paparan, kemudian stokastik itu adalah kebolehjadian atau peluang ya timbulnya itu karena dosis radiasi dan juga tidak ada dosis ambang. Nah, efek non stokastik atau deterministik itu lebih keparahan menurut dosis dan timbul bila dosis ambangnya itu melebihi. Ya, ini dilihat dari grafik stokastik. Jadi cirinya dia tidak mengenal dosis ambang. Lalu kemudian peluang terjadinya itu sebanding dengan dosis, ya. Dia juga secara acak, kemudian muncul juga setelah masa laten atau masa tenang yang lama. Kemudian keparahannya tidak tergantung pada dosis radiasi. Tidak ada penyembuhan spontan. Contohnya apa? Nah, contoh dari efek stokastik itu adalah kanker, leukemia, lalu kemudian penyakit keturunan atau genetik ya. Ini contoh dari efek stokastik. Kemudian apabila sel itu berubah dalam jangka waktu yang relatif lama, ya, ditambah dengan pengaruh dari bahan-bahan yang toksik gitu sifatnya, lalu juga nah ini akan tumbuh dan berkembang menjadi jaringan ganas atau kanker. Tadi itu kanker.
Jadi radiasi itu ternyata selain untuk radioterapi untuk mengobati kanker, juga bisa menyebabkan terjadinya kanker. Misalnya pada kanker kulit. Ya. Kalau dilihat di sini, bahwa jika seorang pekerja radiasi mendapatkan dosis radiasi seluruh tubuhnya itu sebesar 1 sievert, ya, jadi bukan mili lagi, tapi sudah 1 sievert, maka risiko pekerja tersebut akan menderita kanker fatal, akan meningkat sebesar 4%. Ya, berdasarkan dari studi epidemiologi, itu bahwa kanker kulit di daerah wajah banyak dijumpai pada para penambang uranium. Ya, akibat paparan radiasi dari debu uranium dan kanker paru karena menghirup gas radon. Makanya pekerja tambang itu harus menggunakan alat proteksi dari pokoknya alat untuk pelindung diri, misalnya pelindung wajah terbuat dari shielding atau BB, kemudian apalagi namanya hidung, pernafasan, misalnya di dalam tanah itu kan, maka harus menggunakan tabung oksigen juga dan dia menghirup oksigen, jadi tidak menghirup udara atau gas radon di dalam tanah. Sedangkan kanker tulang. Nah, kanker tulang itu banyak terjadi pada pekerja pabrik misalnya. Yang pabrik jam gitu ya. Ini akibat dari penggunaan bahan yang berpendar. Biasanya jam-jam tangan itu kan dia ada kayak bahan yang berpendar itu. Nah, itu terjadinya kanker tulang. Pernah mendengar bom atom Hiroshima tidak? Dulu ya di Jepang itu korban bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, leukemia merupakan efek stokastik pertama yang terjadi setelah paparan radiasi seluruh tubuh, ya, dengan masa laten sekitar 2 tahun, dengan puncaknya itu setelah 6 sampai 7 tahun. Jadi dia leukemia, ya, peluang terjadinya leukemia jika para korban yang terkena bom di Hiroshima. Nah, kemudian ada efek non-stokastik atau deterministik. Untuk efek deterministik itu terjadi karena adanya kematian sel sebagai akibat dari paparan radiasi baik pada sebagian atau seluruh tubuh. Efek deterministik atau non-stokastik ini adalah suatu efek yang pasti muncul bila dosis yang diterima seseorang melebihi dosis ambangnya atau melebihi NBD-nya, threshold dose, dan umumnya terjadi beberapa saat setelah dia terpapar. Nah, keparahan dari efek ini itu akan meningkat bila dosis yang diterima itu justru lebih besar daripada dosis ambang yang tergantung pada jenis efeknya. Oke, itu adalah efek deterministik. Contoh-contohnya, misalnya adalah luka bakar, ya, kemudian sterilitas atau kemandulan, katarak, kelainan kongenital setelah iradiasi dalam rahim. Nah,
menurut ICRP itu tahun 2007 ya, tingkat sensitivitas manusia terhadap terhadap radiasi itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka dosis ambang ini diambil dari besarnya dosis yang dapat menyebabkan timbulnya efek deterministik pada 1% populasi yang terpapar. Jadi itu tadi berdasarkan penelitian ICRP perlu mengambil keputusan atau peraturan. Nah, kemudian pada di sini sistem organ dan jaringan itu pada darah dan sumsum tulang. Lalu efeknya seperti apa jika terkena radiasi? Maka efeknya adalah penurunan jumlah sel darah putih, kemudian kerusakan permanen pada sel darah merah atau kematian, ya, lalu kecenderungan pendarahan dan juga infeksi, lalu bisa anemia dan kekurangan hemoglobin, kemudian leukemia, sumsum tulang, ya, stokastik. Sumsum tulang itu kan adalah organ target ya yang dapat mempengaruhi sistem pembentukan darah. Nah, di mana paparan radiasi dosis tinggi pada sumsum tulang itu bisa menyebabkan kematian dalam waktu beberapa minggu. Nah, di situ kan tempat terjadinya pembentukan sel darah merah. Nah, dosis sekitar 0,5 gray pada sumsum tulang itu sudah dapat menyebabkan penekanan proses pembentukan sel-sel darah. Jumlah sel limfosit menurun dalam waktu beberapa jam setelah dia terpapar radiasi, sedangkan jumlah granulosit dan trombosit itu juga menurun, tetapi dalam waktu yang lebih lama, ya, jangka waktu misalnya beberapa hari atau minggu. Nah, sementara penurunan jumlah eritrosit, sel darah merah, terjadi lebih lambat beberapa minggu kemudian. Nah, penurunan dari jumlah absolut sel limfosit itu dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat keparahan yang mungkin diderita seseorang akibat paparan radiasi akut. Jadi yang dilihat itu adalah limfositnya. Ya, ini kalau darah dan sumsum tulang merah. Lalu ada saluran pencernaan makanan. Ini efeknya kerusakan saluran pencernaan makanan. Gejalanya apa? Yaitu bisa mual, bisa muntah, gangguan pencernaan, kemudian juga diare, ya. Nah, itu untuk yang pencernaan. Lalu ada organ reproduksi. Nah, organ reproduksi ini nanti dia efek paparan radiasi pada janin dalam kandungan, ya. Itu sangat tergantung pada umur kehamilan pada saat terpapar radiasi. Jadi sebenarnya boleh tidak ibu hamil itu dilakukan pemeriksaan? Boleh sebenarnya, tapi dilihat, ya. Biasanya itu pada trimester ke-3 itu baru boleh. Maka pada saat trimester pertama 2 itu dia belum boleh, ya, belum sanggup. Janinnya takutnya nanti dia belum tersusun, belum terbentuk lengkap. Khawatirnya nanti akan menimbulkan cacatan. Nah, dosis ambang yang dapat menimbulkan efek pada janin itu adalah 0,05 gray. Perkembangan janin dalam kandungan itu bisa dibagi menjadi 3 tahap tadi. Tahap pertama, ya, kemudian tahap kedua atau trimester kedua, kemudian trimester ketiga. Nah, kalau misalnya Anda melakukan pemeriksaan kepada ibu
hamil yang masih trimester pertama itu bisa menyebabkan nantinya kematian pada janin, ya. Misalnya itu yang hamil 2 minggu, lalu kalau misalnya 2 trimester kedua itu bisa menyebabkan malformasi organ tubuh atau kematian neonatal. Kalau misalnya di trimester ketiga itu bisa terjadi leukemia, ya, pada masa anak-anak. Kemarin itu waktu saya hamil, itu kan saya disuruh untuk pemeriksaan ronsen, kemudian COVID gitu ya. Jadi pemeriksaan darah iya, lalu ronsen iya. Tapi itu waktu pertama kali pandemi loh ya, belum adanya antigen gitu. Nah, kemudian saya hanya darah saja. Lalu saya menyampaikan ke dokter gitu, bahwa saya sedang hamil, gitu, hamil trimester ketiga. Jadi saya memohon untuk tidak dilakukan ronsen. Ya, alhamdulillah akhirnya tidak dilakukan ronsen. Sementara teman-teman yang lain ronsen ya karena tidak. Itu cuma saya saja sih untuk mengantisipasi supaya tidak kenapa-kenapa. Meskipun mungkin bisa kita lindungi dengan apron. Tapi kan kita mau foto toraks ya, dada. Tidak mau kan, pasti perut juga ikut terfoto ya. Tetap ada kena radiasi hamburnya. Makanya keamannya saya tidak saja. Jadi untuk ICLP sendiri, dia merekomendasikan pembatasan dosis radiasi yang diterima permukaan perut wanita hamil itu tidak lebih dari 1 milisievert selama kehamilan. Nah, kalau misalnya Anda bagi perempuan ini yang nantinya bekerja sebagai radiografer sedang hamil, ini perlu diwaspadai ya, punya jam terbatas, jadi tidak sama dengan orang-orang yang normal, maksudnya orang-orang yang sehat yang tidak hamil, gitu ya. Jadi dia punya batas tidak boleh lebih dari 1 milisievert selama kehamilan. Ini harus dikontrol secara ketat ya bagi pekerja wanita yang hamil, meskipun dia tetap dapat bekerja, di dosisnya yang diterima yang perlu dikontrol, tidak boleh lebih dari NBD-nya. Oke, ini untuk efek ya. Lalu kemudian ada sistem saraf. Sistem saraf di situ efeknya dia adalah tahan radiasi, kemudian kematian karena kerusakan sistem saraf. Lalu untuk mata, nah mata itu biasanya karena ada lensa mata yang sangat peka ya terhadap radiasi, lalu juga dia bisa menyebabkan katarak. Ini efek somatik ya, non stokastik. Nah, jika mata itu menerima radiasi melebihi dosis di atas 1,5 sievert atau 0,5 gray, beda-beda ya. Nanti kalau misalnya bisa terjadi kekeruhan gitu pada lensa mata. Nanti Anda sebagai pekerja radiasi harus menggunakan kacamata PB. Selanjutnya ada kulit. Kulit itu nanti bisa menyebabkan efek somatik non stokastik, kemerahan, bisa luka bakar dan juga kematian jaringan. Kemudian bisa menyebabkan kanker kulit juga. Tadi bagi pekerja tambang gitu ya.
Nah, tulang, bisa kanker tulang juga, ini pada bekerja di pabrik jam, kemudian gondok, itu apa namanya, dia efeknya mudah rusak akibat terkontaminasi dari internal radioaktif yodium. Ya. Lalu paru-paru ini rusak akibat dia menghirup gas radon, ini pekerja tambang juga ya. Kemudian ada partikel yang masuk melalui pernapasan, kemudian aerosol radioaktif itu dia hirup, makanya harus berhati-hati. Kemudian hati dan ginjal, ini dia relatif tahan terhadap radiasi. Jadi beberapa penyakit akibat radiasi, yang pertama di sini ada radiodermatitis, peradangan kulit akibat penyinaran, lokal dosis tinggi yaitu di atas 3 sifat. Kemerahan kulit, nah ini masa tenangnya misalnya lebih dari 3 minggu. Luka katarak ya, tadi yang sudah dijelaskan. Ini penyakit sterilitas juga. Sindrom radiasi akut ya. Nah, ini penyinaran seluruh tubuh, biasanya lebih dari 1 gray sekaligus. Laju dosisnya itu cukup tinggi, yaitu daya tembusnya biasanya pada saat radioterapi ya, ini bisa timbul sindrom radiasi akut. Ini bisa mual, muntah, demam, rasa lelah, kemudian sakit kepala, diare, diikuti masa tenang 2 sampai 3 minggu. Dan nyeri perut, diare, pendarahan, anemia, infeksi kematian. Ini tentang sindrom radiasi akut, yaitu penyinaran tunggal dengan dosis radiasi tinggi dalam waktu pendek. Biasanya menggunakan fluoroskopi, ya, jadi seluruh tubuh, kepala sampai menggunakan CT scan seluruh tubuh. Ini efeknya bisa pada sindrom hemaputik. Ini lebih dari 2 sifat sekali penyinaran. Berpengaruh pada semua organ tentu ya. Kemudian kepekaan organ itu nanti menjadi berbeda, tidak sensitif, dan responnya juga menjadi berbeda. Lalu ada sindrom gastrointestinal, itu lebih dari 10 sifat jika dia menerima radiasinya. Nah, gejalanya juga sama, ditambah dengan diare atau pencernaannya itu terganggu. Kemudian sindrom sistem saraf pusat itu lebih dari 30 sifat. Ya. Ini sama sekali dia tidak akan sadar. Lalu dapat terjadi kematian. Ini cacat karena janinnya teriradiasi. Ya. Usia janin misalnya kurang dari 15 hari bisa kematian janin, 15 sampai 50 hari, kelainan bawaan atau cacat, lebih dari 50 hari bisa gangguan pertumbuhan atau terkena leukemia jika nanti dia sudah besar. Ya. Ini adalah gambaran terkena kanker kulit. Oke, saya rasa cukup untuk materi mengenai interaksi radiasi dengan bahan biologi. Tadi ada beberapa yang penting ya terkait dengan tujuan dari penyampaian materi ini. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Jika nanti ada yang bertanya, silahkan kumpulkan pertanyaan itu di komentar. Oke, kolom komentar. Dan jangan lupa untuk absen bagi yang menonton video ini. Ya, absennya bisa yang pertama dengan klik ketik hadir pada komentar dan juga mengisi presensi di Google Form yang sudah diberikan.
kampus. Oke, baik, sekian adik-adik untuk perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi ini. Kemudian sekali lagi semua kekurangan itu adalah dari saya, dan kelebihan tentunya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.